Katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000 itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. 1 lagi, ternyata ada lagi. Siapa dia? Inisialnya adalah AA. Mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya izin memamitkan ya sahabat kita bersama Dr. Rismon Hasiolan Sianipar karena masih harus berada di rumah duka Grand Haven. Saya tadi juga dari sana karena ibunda ya salah satu sahabat kita bersama-sama yaitu ibunda dari Michael Sinaga ya yaitu Ibu Rukiah Rosalina Sihaan wafat pada usia 77 tahun pagi hari tadi jam 4:30 di Rumah Sakit Fatmawati. Saya sempat mengantar menunggui juga beliau ketika dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Agak lumayan waktu itu di ring, tapi kemudian serangan komplikasi menyerang ke paru-paru. Dan memang Allah Subhanahu wa taala rupanya menggariskan takdir yang sudah diputuskan pada pagi hari tadi. Beliau almarhumah wafat pagi hari tadi. Bu Rosalina itu lahir 20 Januari 48 dan rencana pemakaman pada hari Selasa lusa di Tanah Kusir. Di pemakaman umum Tanah Kusir. Jadi izin kepada sahabat kita Dr. Rismon dan mari mungkin setelah acara ini silahkan dengan cara masing-masing kita doakan semoga almarhumah Ibu Rosalina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya. Amin. Ya, kemudian saya ingin sedikit mengingatkan, hari ini bukan hari yang biasa saja. Saya tidak tahu kenapa Dr. Tifa atau Pak Agus memilih hari ini. Karena hari ini itu setidaknya ada 3 peristiwa penting ya. Yang pertama pada tahun 49, 3 Agustus 49 itu ada ketika perang kemerdekaan Indonesia itu terjadi gencatan senjata ketika perjanjian Rumroyen. Jadi artinya kalaukah ini sikap Presiden Prabowo kemarin dianggap sebuah gencatan senjata gitu ya. Tetapi gencatan senjata itu selalu ada maknanya. Maka tadi kalau kita dengarkan statement dari Pak Kris Komari tadi, ada yang beliau setuju, terutama abolisi, tapi ada yang beliau tidak setuju soal amnesti. Beliau lebih setuju soal gerasi. Karena yang satu belum terbukti atau katakanlah Tom Lembong itu tidak terbukti merugikan negara. Tapi kalau Mas Hasto itu kalau menurut pengadilan, kalau menurut hukum itu ya ada terbuktinya. Makanya sebaiknya gerasi, tapi oke lah, itu baik. Jadi itu kalau kita refleksikan dulu itu gencatan senjata. Hari ini juga itu kemudian tahun 63, 3 Agustus 63 itu ada perjanjian ketika kita melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi kenapa saya ingatkan ini? Jadi hari ini sangat bersejarah dan yang paling bersejarah apa? Hari ini 25 tahun yang lalu ini sekaligus menepis pengacara yang menurut saya kurang baca ya. Pengacara yang tidak mengerti literatur, katanya presiden itu tidak ada yang menjadi tersangka. Salah besar. Teman-teman semua, 3 Agustus tahun 2000 itu adalah status dari mantan presiden Indonesia yang kedua, Pak Harto, naik menjadi tersangka. Itu 25 tahun yang lalu. Resmi menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana yayasan sosial
dan penyelimpahan berkas perkara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Jadi artinya bukan tidak mungkin presiden yang ke-7 pun insya Allah kalau kasusnya ditangani dengan benar itu akan menjadi tersangka. Ya, dan terpidana pasti gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan benar, itu masalahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah penanganannya nanti akan benar. Ya, gitu. Maka kita juga dorong ya apa yang dilakukan tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Pak Agus, mohon izin, saya juga berkomunikasi erat dengan Pak Kris Komari dan atas izin beliau ya, saya coba membacakan kembali surat dari FDI poin-poinnya saja ya, Pak Agus. Yaitu adalah apa? Jadi surat FDI itu tidak hanya membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas menegur, mengkoreksi dan memerintahkan kepada penegak hukum dalam hal ini Polri, Bareskrim dan Polda Metro Jaya untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum. That's all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya, equal di mata hukum. Khususnya menyangkut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, ini bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada publik. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu surat terbuka yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2025 oleh FDI ini bukan pepesan kosong. Kenapa? Ada deadline-nya. Apa deadline-nya? Karena dalam poin berikutnya simpulannya, satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional ini. Yang kedua, para anggota Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia tidak ingin pelanggaran HAM, abuse of power dan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis di tanah air ini menjadi obstacle and term diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri, ini penting banget ya, sesi ke-20 dari United Nations General Assembly di bulan September 2025 di New York, USA. Jadi ini sebenarnya saling cinta. FDI ini atas kecintaan terhadap Republik Indonesia, jangan disalahkan ya. Ini justru karena cinta mengingatkan Pak Prabowo, presiden kita, agar tidak ada hambatan nanti kepada Pak Prabowo ketika menghadiri Kongres ke-80 yang ada di New York. Karena apa? Kalau tidak, maka kami berharap 3 tuntutan dasar sudah akan dijalankan sebelum UN General Assembly dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025. Jadi ini tegas sekali. Bapak dan Ibu, inilah tugas atau fungsi daripada FDI, Forum Diaspora Indonesia. Dan ini bukan pepesan kosong, bukan nomor-nomor. FDI yang beranggotakan 25 negara, ya, kami punya diaspora di 25. Ini terus melakukan koordinasi dan tegas, dan itu bentuk kecintaan terhadap Republik Indonesia. Sama dengan yang kami bertiga lakukan, RRT lakukan, Resmond, Roy, Tifa lakukan. Kalau diplesetkan dengan salah, mungkin ada seorang profesor yang mengatakan ini bentuk penistaan terhadap UGM, ya, profesor yang sudah agak linglung itu, ya, gitu, ya, yang debat dengan Resmond, ya. Nah, justru kebalik, justru karena kami cinta terhadap Indonesia, ya, kami melakukan, justru kami cinta terhadap Gajah Mada, kami melakukan ini, dan kami itu buktinya jelas. Ketika Dr. Tifa memegang bukti,
Saya membawa bukti, Dr. Rismon ditanyakan buktinya ada, ditanyakan isinya ada, bukan seperti profesor itu katanya ada, dibaca Prof, ada enggak? Pokoknya ada, nah, gitu. Tapi enggak tahu isinya, ada tapi enggak tahu isinya. Ya jadi mohon maaf ya, kalau itu namanya omon-omon. Nah rekan-rekan sekalian, poin berikutnya adalah untuk mewujudkan ini, ya kami bertiga, Pak Ugro, Pak Agus, sudah fix dan ini on progress. Kami membuat benar-benar jurnal atau buku ilmiah yang insya Allah nanti akan mencapai antara 400 sampai dengan 500 halaman. Ini enggak main-main, ya. Dan itu menguraikan dengan jelas kapan sebenarnya ijazah palsu ini awalnya dulu dimunculkan atau dipermasalahkan oleh publik. Misalnya sejak tahun 2013. Apa yang kita perjuangkan? Ya, Declaration of Human Rights. Ya, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 2008, direvisi nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu detail sekali bersama dengan undang-undang lain. Sementara analisis-analisis soal ELA, kemudian image comparison, face recognition comparison itu pun kami uji, ya. Saya dan Dr. Rismon menjelaskan dengan sangat detail, termasuk bagaimana lintasan dan lain sebagainya. Sementara Dr. Tifa dengan ilmunya behavioral neuroscience itu kemudian akan menjelaskan dengan detail analisis ilmiahnya. RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah buku itu, white paper itu. Dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog. Dan sudah secara ilmiah juga kita akan mendaftarkan itu secara ilmiah. Jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya, ya. Jadi artinya kami tidak omon-omon, kami tidak main-main. Itu akan kami lakukan Pak Agus, Pak Jenderal Ugro dan juga ya Dr. Tifa selalu. Kami tidak main-main loh. Kami tiap hari ini rapat untuk membuat buku itu. Siapa menulis apa detailnya bagaimana, kemudian jadi itu yang kita harapkan. Kita akan mendidik, mencerdaskan Indonesia. Buku jawablah dengan buku. Bukan buku dijawab dengan hukum yang tidak jelas. Itu clear banget kita. Jadi kalau ada orang pengen membalas itu, tulis buku juga. Misalnya keaslian ijazah Jokowi itu dari sisi ini, tulis. KKN-nya 83, kenapa bisa jadi 85? Tulis juga. Ya, analisisnya, jangan asal ngomong. Kenapa Petromak bisa jatuh? Kenapa gitar listrik bisa dipakai di desa yang belum ada listriknya? Nah, itu harus ditulis juga. Harusnya ya, jangan asal. Ya, kenapa bisa cap itu di belakang foto? Kenapa ada pula orang yang mau membela, cap saya di belakang foto juga. Ya. Secara tegas live dia dulu. Ternyata orang itu hanya pengen tampil di televisi. Kemudian ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, Pak narapidana. 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 lagi, ternyata ada lagi. Orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali. Dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA. Mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, 2 orang itu, iya, itu inisial SM dan inisial AA, itulah yang harusnya sudah jelas. Kalau kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Yang terakhir, supaya tidak terlalu lama, insya Allah 16 hari lagi kita akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan secara khusus doakan saja, insya Allah saya akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka
dari sebuah kota yang bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 18 Agustus 2025 besok, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tunggu saja tanggalnya, Senin 18 Agustus 2025 kita akan teriakkan itu dari Yogyakarta, mendukung Jakarta, mendukung Indonesia dan seluruh Indonesia bersama dengan para purnawirawan, ya, prajurit TNI yang ada. Jadi setelah kemarin ada Jakarta, ada deklarasi Bandung, ada deklarasi Medan, nanti deklarasi juga dari Yogyakarta bersama tokoh sentral dari Jogja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah kalau kita tempatkan Dr. Roy di penghujung acara, ya ini dia gongnya. Tapi Dr. Roy dan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon, apakah bukunya akan selesai pada bulan Agustus? Ya. Oke. Agustus ya. Agustus ya. Boleh kan nanti kita launching buat acara? Moga-moga 17 Agustus sudah bisa di-launching. Kita launching ya. Kita bikin ya acaranya ya. Kami Gimana, targetkan dokter? 17 Agustus 2025 sebagai hadiah kebenaran bagi Republik Indonesia ke-80. Wah, mantap. Ya, judulnya adalah White Papers Jokowi. Bombastis. Tapi saya mau apresiasi dulu kepada Dr. Suryo yang sudah tadi membacakan pernyataan FDI. Terima kasih sudah membantu kami karena FDI milik kita bersama. Biarlah Pak Kris Chairman, saya Sekjen yang menjalankan roda organisasi, tapi ini untuk kita semua, untuk Indonesia. Jadi FDI milik kita bersama. Terima kasih Pak Ugro Seno, Dr. Tifa, dan Dr. Roy Suryo, para jurnalis, YouTuber, dan podcaster. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada hasil yang signifikan kita peroleh, khususnya poin kita paling penting adalah dugaan ijazah palsu itu selesai. Ya, itu dan itu akan membuka pintu untuk yang lainnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ya boleh ada pengumuman. Ya, ada pengumuman sedikit untuk para YouTuber, podcaster dan jurnalismenya bahwa insya Allah besok pagi kami akan mengadakan audiensi dengan Ombudsman di jam 10 dan kemudian kami akan press conference terkait dengan ini. Kemudian insya Allah di jam 14 kami akan ke Kementerian Dikti untuk melakukan verifikasi atas 2 dokumen yang digunakan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Joko Widodo dan Saudara Paiman Raharja. Ya, makasih. Makasih. Ya, tadi kan ditutup untuk press conference-nya ya, yang pernyataan dari kami berempat. Sekarang silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan kepada kami, silakan. Ya, silakan. Ya. Pakai mic nggak itu, Mas Reski? Biar Kara Fritz Alor ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya dari civil society, masyarakat biasa. Waduh. Hati-hati. Masuk TV. Ya, terima kasih. Saya tadi sudah. Nama saya Agusto Sulistyo. Nama saya Agusto Sulistyo. Kebetulan tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Roy. Saya tanggal 25. Ya, sebentar lagi Taman Mini katanya gratis untuk nama Agus. Jadi yang pertama saya appreciate dengan kawan-kawan FDI yang dipimpin oleh Mas Kris Komeri. Kebetulan saya juga mengenal beliau melalui sosmed ya, sudah lama juga. Dan apa yang dilakukan itu saya persis yang saya diskusikan beberapa rekan termasuk dengan Bang Munarman. Pada saat itu kami masih dipijar melakukan itu, gerakan-gerakan konsolidasi di luar negeri termasuk dengan Mas Bintang juga dengan Yeni Rosa. Ketika Pak Harto melakukan gerakan-gerakan politik, ada semacam gangguan politik yang sehingga agenda-agenda politik itu bisa menjadi pengingat
yang bersangkutan untuk melihat situasi di dalam negeri, dan itu saya setuju sekali. Itu yang tidak ada di dalam kita, dan alhamdulillah FDA sudah melakukan itu melalui rekan-rekan yang ada di Indonesia, khususnya dengan Mas Roy dan kawan-kawan. Itu pertama. Yang kedua, untuk menambah wawasan, barangkali tadi sudah disampaikan, karena saya juga terlambat hadirnya, yaitu terkait dengan abolisi dan amnesti. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir Bang Novel Baswedan, saya setuju. Artinya memang ada pengecualian ya Pak ya, abolisi dan amnesti diberikan kepada para koruptor. Namun informasi berkembang meskipun belum resmi, tapi kita meyakini bahwa abolisi dan amnesti diberikan kepada mereka yang terkriminalisasi. Demikian kan? Itu artinya apa? Kalau mereka keduanya terkriminalisasi, berarti ada proses hukum yang tidak benar. Ya kan? Nah, kalau ada proses hukum tidak benar, itu terjadi kan di era sebelum Prabowo. Nah, ini akan menambah gerakan-gerakan ijazah palsu plus ada kriminalisasi kalau memang itu diyakini. Karena bahasa ini memang belum ini, apalagi saya mendengar dari apa yang disampaikan dari kelompok-kelompok yang dekat dengan ring kekuasaan itu, ya seperti itu kriminalisasi. Berarti kan jelas ada hakim yang bermain di situ. Maka kemudian saya menyambut baik Ibu Megawati yang menyampaikan bahwa beliau ada usulan untuk tim ini, jelas. Tim ini harus tidak saja ijazah, saya pikir, karena ada masukan baru bahwa terjadi penyelewengan hukum yang sehingga lahir itu yang disebut Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Nah, artinya ini akan menambah beban hukum yang lebih kuat bahwa tidak saja terjadi pembohongan publik dari ijazah, namun ada permainan politik yang dilakukan di era zaman Jokowi. Bisa dipersingkat Pak? Ya, itu ya, singkatnya. Jadi saya hanya menambahkan itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus. Jadi ini tambahan vitamin bagi kita. Saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Dari Pak Agus kembali ke Pak Agus. Ya, itu jadi catatan saja ya Pak ya buat kami. Kemudian begini, FDI itu atau FDI itu luas cakupannya. Tadi di awal saya sudah bacakan ya, apa, siapa, dan bagaimana FDI ya. Baik, ada yang lain? Silakan kalau ada yang bertanya dari teman-teman jurnalis, podcaster maupun YouTuber. Ya silakan Pak, maju ke depan. Duh, pakai celana pendek lagi. Enggak apa-apa tapi ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roy, Dr. Tifa, Pak Ugro, teman-teman media dan moderator ya. Jadi saya mewakili teman-teman advokat yang lain ya, ingin memberikan sedikit pandangan terkait dengan persoalan ini. Pertama, ini adalah diskusi saya yang kedua dengan Mas Roy Suryo. Jadi perkenalkan, saya Abdul Ghafur Sangaji, saya advokat, lawyer. Saya ijazahnya asli Pak. S1-nya dari Fakultas Hukum UI, S2-nya juga dari Fakultas Hukum UI. Capnya sama seperti yang punya Mas Roy dan Dr. Tifa. Iya. Iya. Asli. Kalau mau diuji ELA boleh. Ya, saya ingin memberikan sedikit catatan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ugro sebagai mantan penyidik. Yang pertama, kasus ini kan sudah di SP2 lidik oleh Mabes Polri. Dan hasil dari gelar perkara khusus kemarin kita tahu bahwa sudah ada pengumuman resmi kasus ini ditutup ya. Ya, katanya begitu ya. Artinya secara hukum pertama SP2 lidik bukan berarti perkara ini tidak bisa dibuka kembali. Ya. Kalau ditemukan lagi adanya novum-novum baru atau bukti-bukti baru, maka perkara ini bisa lagi dibuka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya pikir dari hasil penyelidikan yang disampaikan Mabes Polri, ini sebetulnya rakyat sudah mengetahui kok, sudah punya keyakinan apakah ijazah ini asli atau palsu. Tanpa ada informasi dari pihak otoritas pun rakyat sudah bisa menebak, ya arahnya kemana nih ijazah ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita bicara penyelidikan, ini memang kita sayangkan kenapa tidak naik ke tahap penyidikan. Harusnya perkara ini naik ke tahap penyidikan. Kenapa? Supaya perkara menjadi terang benderang. Karena dalam tahap penyelidikan, ya, saya melihat
ada banyak sekali kontradiksi alat bukti. Penegakan hukum pidana itu tidak boleh ada kontradiksi alat bukti. Pasal 184 KUHP menyatakan ada 5 alat bukti. Yang pertama saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, mungkin 4 alat bukti bisa dipakai, yaitu saksi, surat, petunjuk, dan kemudian ahli. Nanti kalau perkaranya naik pada tahap penuntutan, baru kemudian akan dilakukan terhadap alat bukti keterangan terdakwa. Nah, pasal 183 KUHP menyebut dalam suatu perkara pidana minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi, harus saling berkesesuaian. Dalam perkara ini, ya, ada saksi, yaitu keterangan dari UGM. Keterangan dari UGM secara informasi publik itu untuk memberikan keterangan kepada publik. Tapi dalam konteks penegakan hukum, keterangan itu disampaikan dalam keterangan saksi. Dan itu masuknya kualifikasi saksi. Ya. Jadi pihak UGM yang memberikan keterangan kepada Mabes Polri dan kualifikasinya sebagai saksi, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, termasuk teman-temannya Jokowi, mau 10 bahkan 50 orang diperiksa pun itu masuk dalam satu perhitungan alat bukti, yaitu keterangan saksi. Nah, masalahnya keterangan UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membenarkan ijazah ini asli. Kenapa? Karena keterangan saksi harus di-challenge dengan surat yang dikeluarkan oleh UGM sendiri. Ya. Dari hasil penyelidikan yang disampaikan Bareskrim Polri, itu dari alat bukti surat, yang alat bukti itu disita secara sah oleh yang punya otoritas, kemudian dikeluarkan oleh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Kalau lihat substansinya, itu tidak mendukung keterangan UGM. Contoh yang pertama, kalau dia seorang sarjana, maka nilainya tidak boleh ada mata kuliah dasar yang tidak lulus. Saya ambil contoh, saya UI sama-sama kualitasnya sama dengan UGM. Saya pernah mengambil satu mata kuliah dasar, di semester 1 nggak lulus. Begitu saya mau ambil skripsi, saya harus mengambil dulu mata kuliah dasar yang saya nggak lulus itu, saya ulang, baru kemudian saya bisa skripsi. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa di Center of Excellence sekelas UGM, itu kemudian mengambil mata kuliah dasar, dan ada 3 atau 4 mata kuliah dasar penting nggak lulus tapi kemudian bisa skripsi. Itu satu kejanggalan. Makanya antara apa yang disampaikan dalam keterangan saksi pihak UGM dengan bukti surat yang mereka rilis sendiri dan disita oleh Bareskrim, ini tidak koheren. Namanya alat bukti berkontradiksi, tidak berkesesuaian. Itu untuk nilai. Yang kedua, dari jumlah SKS 122 SKS. Saya sarjana di UI itu minimal 144 SKS. Saya pernah sampai 154 SKS karena saya ada mata kuliah yang saya tertarik. Lah kalau misalnya UGM menyatakan Jokowi adalah mahasiswa program sarjana, harusnya transkrip nilainya juga itu mengambil mata kuliah yang menunjukkan dia seorang sarjana. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, dari formulir pendaftaran mahasiswa. Dari yang dirilis oleh Bareskrim, kita berdasarkan yang dirilis Bareskrim ya, sehingga alat bukti itu menjadi sah, karena itu yang disita oleh Bareskrim. Dari alat bukti yang dirilis oleh Bareskrim, itu pada saat saudara Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa, dia secara sadar melingkari daftar sarjana muda, mahasiswa sarjana muda. Kita harus bayangkan Jokowi pada tahun 80, seorang lulusan SMA masuk perguruan tinggi, pasti dia memilih sesuai yang dia pilih. Kan tidak mungkin dia mengalami ketidakkonsistenan akal pikiran yang sehat. Saya mahasiswa program sarjana, padahal di situ di lembar kalau kita lihat yang dirilis Bareskrim, itu kan ada option sarjana. Kenapa dia nggak lingkarin sarjana tapi dia lingkarin sarjana muda? Dan yang terbaru lagi Mas Roy, ya termasuk juga registrasinya sarjana muda. Dan yang terbaru lagi, kita ngikutin kemarin diskusi Profesor Kuncoro ya. Itu Profesor Kuncoro dengan tegas menyatakan bahwa yang dirilis Bareskrim Polri itu adalah sarjana muda. Itu disebut sendiri, bisa kok dicek. Bisa dicek. Pada saat beliau debat dengan Bang Rismon, artinya saya ingin katakan, kalau ada 2 alat bukti, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ugro ya. Kalau 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi,
tidak berkesesuaian dengan keterangan surat, maka apakah di situ ada kebenaran material? Dalam pidana yang dicari adalah kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Kebenaran yang tidak boleh menimbulkan keraguan. Kebenaran yang harus lengkap dan nyata. Dan semua alat bukti yang diperiksa harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi. Karena itu, di dalam KUHP kan sudah terang benderang kok. Dijelaskan, ada di dalam penjelasan KUHP. Alat bukti saksi dari pihak UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti kebenaran. Karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Keterangan saksi harus berkesesuaian juga dengan bukti surat yang mereka rilis. Barangkali itu Mas Roy yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rakyat makin jadi sadar lagi gitu. Ternyata ijazah ini seperti apa. Saya nggak bisa nyebut, nanti saya dilaporkan lagi. Ya kan? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bersiapkah menjadi narasumber untuk menjadi pakar dari tim kami? Insya Allah. Baik, tepuk tangan untuk beliau. Yes. Nah, itu yang penting. Ya, Pak Guru barangkali mau menanggapi, Pak? Oke. Sama? Oke ya. Cukup ya? Ya. Baik. Oh, Bang Edi, ya silakan. Maju ke depan. Siapa Edi? Narasumber ini, sumber nara. Maksudnya narasumber itu sumber yang pernah jadi nara. Sama. Kita sama. So dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nara juga nih memang nih. Persatuan. Persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Korban Jokowi. Saya mau tanya aja, nggak tahu kepada siapa nih, mungkin Pak Ugroseno kali ya. Ini kan dari paparan tadi saya mengasumsikan teman-teman di sini berpendapat atau berharap amnesti dan abolisinya Hasto dan Tom bisa jadi pintu masuk, ya. Itu kan dua alat hukum yang menjadi hak konstitusional presiden. Nah, setelah kita disuguhi berkali-kali proses hukum yang ditangani oleh polisi yang hampir selalu menjadi benteng kepentingan Jokowi dan keluarga. Jokowi ini bukan Presiden RI ke-7 ya, tapi Presiden bekas. Ya kan media kan bola-balik biasa gitu kan, Presiden ke-7 RI kan. Waktu ngomong SBY mantan presiden, ngomong Megawati ex-presiden. Begitu Jokowi Presiden RI ke-7, ndasmu. Secara hakiki nggak salah, tapi itu kan bagian dari orkestrasi menanamkan di kepala kita bahwa Jokowi masih presiden. Ndasmu lagi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, setelah berkali-kali polisi selalu menjadi bentengnya Jokowi dan keluarga kroninya, apakah kali ini kita betul-betul bisa berharap bahwa Prabowo akan menggunakan hak konstitusinya lagi untuk tanda kutip, istilah saya mungkin kurang pas, mengintervensi kasus ini. Minimal kalau dia tidak menerbitkan gerasi atau apapun namanya karena belum tuntas, dia bisa memberikan arahan kepada polisi, kepada Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan sebagainya untuk bertindak secara profesional, transparan, adil. Karena selama saya kadung skeptis, selama mengikuti prosedur yang ada, sepertinya mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir, Mas Roy dan teman-teman akan jadi tersangka dan masuk penjara. Pengalaman saya aja gitu lah. Gitu ya. Makasih banyak. Mungkin Pak Ugro atau siapa monggo. Mungkin perlu dijelaskan dulu Mas Edi. Loh. supaya jelas Pak Ugro nyun sewu. Tadi Mas Edi yang dimasukkan pintu masuk itu bukan berarti kami harus masuk dulu gitu toh. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi saya juga mengikuti tadi saya cerita sama Bu Dr. Tifa. Jadi dibuat bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu. Ya. Kalau dengan menggunakan pasal 263 ayat 1 sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan?
Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi. Siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan? Ya, jadi pakai back asimut. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2 atau titik 3 ini nanti back asimut baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain. Tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus disempurnakan. Kalau SP2 lidik itu kan bukan SP3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan baru, laporan polisi baru. Tujuan pasal 263 ayat 2, terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Itu saja sih. Saya kira cukup ya. Nggak ada lagi? Boleh. Masuk TV. Masuk TV Bu Mary, silakan. Bu Mary tolong perkenalkan diri dulu, nama Ibu Mary itu siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat ini pakar-pakar kita dan aktivis kita dari terduga ijazah palsu Bapak Jokowi, tetap aja terduga. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu juga, saya mau nanya, ini kan kasus sudah lama banget. Sementara di lain pihak ada juga upaya untuk memakzulkan Gibran. Kira-kira masuk akal nggak kalau kita jadi barter aja sama Prabowo? Ijazah palsu kita tukar dengan makzulkan Gibran. Bagaimanapun caranya, wah enak aja katanya. Jadi begini, untuk memasukkan Gibran itu kan perlu waktu. Betul kan? Apakah prosesnya mau impeachment? Gak gampang. Nah sekarang bagaimana kalau kita bergaining aja sama Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kasus lagi tinggi-tingginya, sementara Fufu Fafa ini harus juga kita turunkan. Bagaimana kalau kasus ini entah apa statusnya, mungkin tidak stop, tapi bagaimana caranya kasus ini apalah modelnya namanya di freeze seperti apa, tetapi Gibrannya turun gitu loh Pak. Jadi kita nggak capek-capek melakukan proses impeachment dan kasus ini juga tetap berjalan, buku tetap jalan dong buku. Yang penting bukti itu tetap ada gitu loh. Kesalahan itu tetap ada, tetapi penyelesaiannya kita bikin simple. Kira-kira begitu Pak. Punten ya Bapak-bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih. Sebelum nanti mungkin ada pendapat dari Jenderal Ugro dan juga dari Dr. Tifa. Dengan segala hormat Bu Mary, mohon pisahkan. Kasus ijazah palsu adalah pure science, murni ilmiah. Justru jangan kalau nanti disangkutkan dengan Gibran. Gibran adalah politik murni. Ijazah palsu adalah ilmiah. Dua-duanya harus jalan. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Ya, saya mau tambahkan tuh dari catatan untuk Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi nyambung kepada apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, ini tuh science. Ini adalah warisan ilmu pengetahuan yang sedang diminta oleh masyarakat. Jadi terlepas dari ada abolisi atau amnesti, ini harus diselamatkan oleh Presiden Prabowo. Sebab kalau tidak ini akan menjadi presiden bahwa setiap penguasa itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap para akademisi, para ilmuwan. Nanti yang ada tidak ada orang mau jadi ilmuwan. Tidak ada ilmuwan yang mau menegakkan kebenaran. Dan ini adalah sebuah masa depan yang sangat buruk bagi negara Indonesia. Jadi ini bukan sama sekali bukan soal politik. Ini adalah soal ilmiah. Ya, ini adalah soal ilmiah. Kebetulan saja yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah mantan pejabat, ya. Nah, justru yang mempolitisir kasus penelitian ijazah ini adalah yang bersangkutan, yang melakukan politisasi kepada persoalan ijazah, penguakan kebenaran ijazah ini secara ilmiah adalah yang bersangkutan. Sedangkan kami tidak berdiri di domain politik, kami berdiri di domain hak kami sebagai warga negara dan hak kami sebagai peneliti untuk memberikan jawaban ilmiah
kepada masyarakat. Dan disinilah mutlak, absolut, Presiden Prabowo harus hadir dan mengintervensi sehingga para peneliti sekarang dan di masa depan tidak lagi diperlakukan kriminalisasi seperti yang terjadi pada kami. Begitu. Makasih. Baik. Baik, masih ada? Oke, satu lagi ya. Oke, terakhir ya. Silakan maju, Pak. Oh ya, silakan. Ya, kami ini benar-benar ilmiah ya. Tuduhan adanya warna biru itu awalnya berasal dari Joko Widodo sendiri yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik ijazah. Statement itu muncul pada tanggal 25 Juli. Kemudian setelah itu hari-hari berikutnya muncullah termul-termul yang melakukan celometan kalau menurut saya. Celometan karena menyebut baju saya biru ini di salah satu TV. Itu dilakukan oleh seorang namanya Ade. Ya. Ade Darmawan. Satu lagi SM lagi itu lagi-lagi yang mengatakan ini partai biru. Teman-teman sekalian, saya sangat yakin inilah gaya daripada Joko Widodo. Gayanya adalah lamis, nabok nyilih tangan, dan dia senang menggunakan proksi. Salah satu contohnya apa? Uploading ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu. Selama ini dari mulai tahun 2022 ketika pertama kali itu dimunculkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, itu semua berupa fotokopi. Tidak ada yang asli. Penampakan di ruang di Fakultas Kehutanan pada saat itu konon itu reuni pada tahun 2017 juga ya, yang teman-teman itu juga berupa fotokopi yang ada di belakang, fotokopi hitam putih. Yang benar-benar pertama kali keluar berwarna itu adalah pada tanggal 1 April tahun 2025. Siapa yang punya kalau bukan Joko Widodo? Enggak ada. Siapa yang mengupload pertama kali? Dian Sandi, orang dari kader partai PSI. Dian Sandi dapat dari mana? Kalau bukan dari Joko Widodo. Dan itu diakui oleh Jokowi ketika Dian Sandi mohon maaf sowan kepada Jokowi di Solo. Dia mohon maaf karena dia ketakutan benar akan dikenakan pasal 32 atau 35 IT. Dia harus kena, ada atau tidak ada izin. Bunyi pasalnya adalah barang siapa melakukan tindakan untuk membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik ya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau dia persetujuan baru belakangan, dia tetap kena. Dian Sandi itu kena hukuman yang di atas 12 tahun itu. Ya, makanya dia ketakutan. Saya, Dr. Rismon, tidak pernah mengubah apapun. Dian Sandi mengubah. Aslinya ijazah itu bagus. Bujur sangkar. Sama Dian Sandi diubah miring. Jadi bentuknya trapesium. Itu sudah mengubah. Masuklah pasal 35 yang hukumannya juga di atas 5 tahun itu. Nah, intinya apa? Tidak mungkin Dian Sandi berani mengupload itu tanpa ada persetujuan. Katanya ijazah itu ada di tangan Jokowi, nggak pernah keluar sama sekali. Kok bisa di tangan Dian Sandi? Dari siapa dia dapat? Kalau mungkin Dian Sandi nggak dapat langsung di Jokowi, dia mungkin dapat dari muter dulu, dari anaknya dulu yang ketua PSI, menurut ke dia, misalnya kayak gitu. Jadi pola menggunakan proksi, pola menggunakan tangan orang lain yang digunakan pada khusus partai biru tadi. Saya justru senang ketika mantan partai saya diikutkan, maka ada jawaban tegas dari salah satu majelis tinggi kemarin secara live, Pak Syarif Hasan. Dan ada jawaban tegas juga dari salah satu kader Partai Demokrat itu namanya Pak Yan Harahap. Jelas, Yan Harahap menyatakan daripada ribut-ribut menuduh-nuduh partai kami, itu kata Yan Harahap, tunjukkan saja ijazah aslimu. Nah, jadi sudah clear ya. Tapi kami tidak mau diributkan dengan masalah partai lagi. Saya sudah 5 tahun lebih tidak di partai itu dan tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan jelas kami ini pure science, pure ilmiah. Justru dia melebarkan pertarungan dengan partai lain. Syukur, alhamdulillah kalau menurut saya. Silahkan saja. Terima kasih.
Baik, cukup ya. Terima kasih kepada Komjen Ugroseno, Dr. Tifa, Dr. Roy, para YouTuber, podcaster, dan para jurnalis. And FDI special thanks goes to